Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pernyataan Pak Purbaya Yudisadewa pada pertemuan Rapimnas Kadin 2025. Pada Rapimnas Kadin 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti kondisi pertumbuhan uang primer atau M0 yang cenderung stagnan dalam beberapa periode sebelumnya, sebagai sinyal lemahnya sirkulasi uang di masyarakat. Stagnasi ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa likuiditas belum sepenuhnya mengalir secara optimal ke sektor real, sehingga aktivitas konsumsi dan investasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Merespon kondisi tersebut, pemerintah bersama otoritas moneter mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan likuiditas perekonomian dengan tujuan mempercepat perputaran uang, memperkuat transmisi kebijakan moneter, serta mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi domestik. Pendekatan ini mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga keseimbangan arus uang di sektor perbankan dan ekonomi real agar daya beli masyarakat dan aktivitas usaha dapat meningkat secara berkelanjutan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa uang primer atau M0 adjusted di Indonesia mengalami pertumbuhan tahun ke tahun sekitar 14,4% pada Oktober 2025. Mencapai sekitar 2.117,6 triliun. Capaian ini terjadi setelah M0 mengalami fluktuasi pertumbuhan sepanjang tahun 2025 yang mencerminkan dinamika kebijakan moneter dalam merespon kondisi ekonomi domestik dan global. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan giro bank umum di Bank Indonesia serta bertambahnya uang kartal yang diedarkan di masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya aktif otoritas moneter dalam menjaga kecukupan likuiditas di sistem perbankan nasional, sekaligus memastikan ketersediaan uang tunai dan cadangan perbankan guna mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi di akhir 2024. Berdasarkan data resmi, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sekitar 5,03% pada tahun 2024, yang menunjukkan kestabilan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan kemampuan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh secara moderat meskipun menghadapi berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik, pengetatan kebijakan moneter global, dan perlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat serta peningkatan investasi, baik sektor swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, permintaan domestik masih berperan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu di tahun 2004 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong kuat dan relatif konsisten, dengan beberapa tahun mencatat laju pertumbuhan di atas 6%. Kondisi ini menandakan fase ekspansi ekonomi yang sehat, ditopang oleh stabilitas makroekonomi, reformasi kelembagaan, serta meningkatnya kepercayaan investor. Secara umum, indikator ekonomi utama seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan penyaluran kredit perbankan menunjukkan tren meningkat seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro pada periode ini memberikan ruang yang cukup
yang cukup bagi sektor swasta untuk berkembang dan memperluas kegiatan usahanya. Dalam periode pemerintahan SBY, basis uang beredar termasuk M0 mengalami peningkatan dari level yang relatif rendah pada awal tahun 2000-an, sejalan dengan ekspansi sektor perbankan dan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional. Kenaikan M0 pada masa ini mencerminkan bertambahnya likuiditas struktural dalam perekonomian, yang berperan dalam mendukung kelancaran transaksi serta memperkuat permintaan agregat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada era ini tidak semata-mata ditentukan oleh M0, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti peningkatan kredit perbankan, arus investasi, dan perbaikan iklim usaha. Secara historis, keterkaitan antara pertumbuhan M0 dan pertumbuhan PDB pada era SBY menunjukkan hubungan yang relatif selaras, di mana peningkatan likuiditas terjadi tanpa menimbulkan distori ekonomi yang signifikan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo, sejak tahun 2014 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif terjaga stabil di kisaran rata-rata sekitar 5,03% per tahun. Nah, stabilitas ini patut dicatat mengingat adanya berbagai tekanan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi digital, fluktuasi harga komoditas, hingga guncangan besar akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2013, laju pertumbuhan tersebut menunjukkan kecenderungan yang melambat, menandakan adanya tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi dalam perekonomian nasional. Dalam periode yang sama, pertumbuhan uang primer atau M0 tercatat relatif moderat dibandingkan era sebelumnya. Nah, kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan likuiditas bukanlah faktor utama yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter cenderung berhati-hati dengan fokus menjaga stabilitas makroekonomi, inflasi, dan juga nilai tukar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era Joko Widodo lebih banyak ditopang oleh faktor non-likuiditas seperti belanja pemerintah dan juga reformasi kebijakan di sektor real. Nah, kebijakan fiskal pemerintah pada masa tersebut diarahkan secara agresif pada pembangunan infrastruktur berskala besar, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek strategis nasional lainnya. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan jangka panjang dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Namun, meskipun M0 tetap mengalami pertumbuhan, dampaknya terhadap sektor ekonomi real seperti konsumsi rumah tangga dan perkembangan UMKM tidak selalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural seperti investasi jangka panjang, kualitas tenaga kerja, serta modernisasi sektor industri memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, memasuki masa transisi pemerintahan pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada masa ini, arah kebijakan ekonomi menunjukkan penekanan yang lebih eksplisit pada pemanfaatan instrumen likuiditas. Peningkatan M0 menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sempat tertahan akibat dampak lanjutan pasca pandemi dan ketidakstabilan global. Pemerintah bersama otoritas moneter mendorong penyaluran likuiditas melalui sektor perbankan, termasuk kebijakan yang mendukung ekspansi kredit untuk merangsang konsumsi rumah tangga, serta aktivitas usaha kecil dan menengah. Kemudian data triwulan terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 dan kuartal 3
pada tahun 2025 berada di kisaran 5,05% sampai dengan 5,02% secara tahunan. Nah, langkah ini mencerminkan proses pemulihan yang cukup solid di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama pada pertumbuhan, sementara kombinasi kebijakan fiskal dan moneter termasuk peningkatan M0 berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan aktivitas sektor real. Dengan demikian, dinamika ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa M0 merupakan instrumen pendukung penting, namun efektivitasnya tetap bergantung pada sinergi dengan kebijakan struktural dan iklim investasi jangka panjang. Oke, kesimpulannya, pernyataan Menteri Keuangan pada Rapimnas Kadin menegaskan bahwa peningkatan uang primer atau M0 dipandang sebagai instrumen paling penting untuk menghidupkan kembali sirkulasi uang di perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika aktivitas ekonomi melemah. Nah, jika dilihat dari historis, pada era Bapak Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi lebih banyak didukung oleh ekspansi kredit, konsumsi, dan juga stabilitas makro sehingga peran M0 bersifat pendukung. Adapun di era Bapak Joko Widodo, fokus pembangunan infrastruktur membuat M0 tetap penting sebagai penopang likuiditas, namun bukan penggerak utama pada pertumbuhan. Nah, sementara pada periode awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, peningkatan M0 secara lebih agresif digunakan sebagai kebijakan aktif untuk memperkuat permintaan domestik, menjaga daya beli, dan mendorong aktivitas di sektor real.